Baik, kita mau belajar. Tema kita menarik saat ini. Ready or not, Jesus is coming. Saudara, tema ini tema kontroversi. Kenapa kontroversi? Hari ini kita akan melihat fakta yang ada di Alkitab. Ya, ada dua aliran besar di dalam gereja Tuhan di dunia ini tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ada dua aliran besar. Jangan merasa tersinggung kalau saya sebut dua aliran ini dan masing-masing kita ada di antara dua aliran ini. Itu masih lebih baik daripada ada di antara kita tidak masuk dua-duanya. Itu berarti berbahaya sekali. Artinya kita nggak siap Tuhan Yesus datang. Nah, saya tidak ingin ada perdebatan, tapi biarlah firman Tuhan ini yang akan menjelaskan. Aliran pertama adalah aliran yang lebih mengutamakan, mempercayai, membesarkan antikris. Coba saya tanya dulu kepada semua kita. Setiap kali gereja membuat acara, seminar, ibadah tentang kedatangan Tuhan Yesus, perhatikan kalimat ini. Jelas seminarnya tentang akhir zaman, yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Saya minta masing-masing kita jawab jujur. Ternyata 90 sekian persen yang dibahas oleh para pengkhotbah akhir zaman justru bukan tentang Tuhan Yesus, tapi tentang antikris. Betul atau salah saya ngomong ini? Nah, aliran pertama ini yang lebih membesar-besarkan antikris, pasti selalu sambungannya itu rapture atau pengangkatan. 90% lebih aliran pertama ini yang menguasai gereja-gereja Pentakosta dan karismatik di dunia. Gereja Katolik dan Protestan, Advent dan sejenisnya itu hampir nggak pernah bahas tentang akhir zaman. Nah, aliran yang kedua adalah aliran yang jelas fokusnya kepada Tuhan Yesus. Nah, tapi ini sedikit sekali persentasinya. Maka itu kenapa anak-anak muda itu nggak suka dengar khotbah akhir zaman. Alasan besarnya mereka takut aku belum menikah. Itu dia. Nah, karena ada konsep yang salah tentang kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita lihat ayat yang pertama ini. Semua kita pasti tahu tentang doa Bapa kami. Inti daripada doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu tentang satu kalimat yang luar biasa. Datanglah kerajaanmu. Saudara pernah sadar enggak? Ini kalimat yang luar biasa. Tadi pagi ada sejarah baru untuk Indonesia. 107 penjara di Indonesia kumpul via Zoom untuk Natal bersama. Pertama kali. Dan ada berapa yang komen, ini pertama di dunia, bukan cuma pertama di Indonesia. 107 LP se-Indonesia bergabung via Zoom. Nah, topik yang kita bahas tadi pagi. Ketika kita semuanya dibuat capek. Waktu kita masih ada di PD Yerusalem, ya, di lantai atas Jalan Beo ya. Ya, di Andi Offset, tiap Rabu kumpul. Semua kita waktu masih muda tahun 80-an itu. Masih ingat? Berani matinya lebih dari sekarang. Maaf. Lo betul nggak? Nekat betul. Waktu itu ya. Nah, alasannya sekarang kenapa kita nggak berani mati seperti dulu? Tapi sudah punya gondelan, sudah punya anak, punya cucu, mikir. Nah, apakah semangat itu masih ada di hidup kita sampai hari ini? Seharusnya makin berkobar dong. Seharusnya. Maka itu bersyukur kalau hari ini kita reuni.
Nah waktu itu kita nggak sibuk doktrin ini, doktrin itu. Betul? Saya masih ingat tahun 80-an. Semua kita cuma sibuk satu. Nomor satu kuliah selesai. Nomor dua, bagaimana kita mencari jiwa. Kita nggak mikir doktrin Armenia, doktrin Calvin, doktrin ini, enggak. Tapi kenapa sekarang kita dibuat bingung dengan begitu banyaknya aliran gereja? Padahal Alkitabnya satu, Bapa satu, Tuhan satu, Roh Kudus satu. Nah ini yang membuat kacau. Maka itu saya katakan tadi pagi di acara Natal sekian 100 lebih LP di Indonesia. Ayo semua kita kembali ke doktrin tunggal, yaitu doktrin doa Bapa kami. Udah, gak usah mikir doktrin-doktrin yang lain. Dalam doktrin doa Bapa kami, bagian kedua, saya belum bacakan bagian pertama, habis uraikan nanti, adalah beri makan orang lapar supaya gak ada setan di dunia. Yang ketiga dari kerangka doa Bapa kami, buat dunia damai dengan perintah ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Kalau ini terjadi, kita bisa mengenyangkan orang lapar supaya gak ada setan di dunia. Kenapa saya berani berkata ini? Karena Matius 4 ayat 2 dan 3 itu menjelaskan. Coba saudara lihat Alkitab saudara. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus. Jelas, wih, Tuhan Yesus bisa lapar ternyata. Tapi bukan masalah laparnya, saudara lihat Alkitab saudara. Coba baca Matius 4 ayat 3. Setelah dia lapar, yang datang itu siapa? Ini loh masalahnya. Maka itu kalau kita bicara ready or not Jesus is coming, tapi tanpa melihat fakta yang ada di dunia, kita maunya segera ngungsi rapture. Saudara, yang menang itu setan. Siapa yang muncul? Ayat 3. Baca Alkitab saudara. Nah, si setan itu lalu datanglah si pencoba itu. Ayat ini yang saya dapat bulan Mei tahun 98 waktu kerusuhan Jakarta. Kenapa hubungannya? Kalau saudara masih ingat, bayangkan ibu-ibu ada yang hamil juga bisa gendong kulkas, ngangkat spring bed. Saya pikir ini kekuatan dari mana? Kalau normal nggak mampu loh. Betul? Nah waktu saya lihat di TV, waktu itu kami di Nabire, takut juga melihat Jakarta kebakar seperti itu. Wih, kekuatan dari mana ini orang-orang? Anak-anak kecil, angkatin barang-barang seberat itu. Nah, ayat ini yang muncul. Kalau yang lapar Tuhan Yesus, setan saja berani datang. Apalagi yang lapar manusia. Wih, gak bisa bayangkan. Maka itu dalam doktrin tunggal ini kita diberi tugas beri makan mereka yang lapar supaya nggak ada setan lagi di dunia. Ini yang luar biasa. Nah, jadi kalau kita di tema ready or not Jesus is coming, saudara jangan mikir ke diri sendiri mau cari selamat buat diri sendiri. Wih, bagaimana caranya aku menghindari antikris? Maaf. Baca Google, sekarang cari di Google. Antikris itu cuma disebut 5 kali loh di Alkitab. Saya juga kaget waktu lihat Google. Coba lihat Google, Antikris atau Antikris muncul. Itu hanya ada di 1 Yohanes 2. Bayangkan yang ditulis cuma 5 kali, tapi bisa jadi bahan khotbah ratusan tahun gak habis-habis. Yesus yang ditulis sampai begitu banyak, hampir gak pernah muncul kalau akhir zaman. Nah, maka itu ready or not Jesus is coming. Tugas kita bukan persiapan untuk lari dari kenyataan, tapi kita harus berani menghadapi kenyataan akhir zaman ini. Datangkan kerajaan surga ke bumi. Artinya, kalau saya lebih mudah mengatakan akhir zaman itu berakhirnya zaman pemerintahan manusia dan dimulainya zaman pemerintahan kerajaan surga. Keren gak kalau begitu? Dan ini yang dinanti-nantikan, membuat dunia ini jadi seperti surga.
Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, kalimat yang betul. Supaya bumi jadi seperti surga. Nah, kalau bumi nggak jadi seperti surga, berarti bumi jadi seperti apa? Ayo jawab. Loh, kalau bumi nggak bisa jadi seperti surga, berarti bumi jadi seperti apa? Neraka. Fakta nggak bumi seperti neraka sekarang? Ngeri sekali. Kejahatan makin mengerikan. Aduh saudara, orang bunuh orang kok seperti bunuh cicak sekarang ini. Betul nggak? Lihat, ini yang terakhir peristiwa di Puncak. Orang Arab kawin siri dengan gadis Cianjur, dituduh selingkuh, nggak cuma dibakar. Waktu mendengar itu, dia diberi minuman air keras oleh orang Arab ini, terus dipelakban mulutnya. Gila nggak? Saya pikir ini apa-apa. Pemerkosaan terjadi, 6 orang, 1 ibu. Anaknya nangis terus, bayi masih berapa bulan, dibanting sampai mati, saudara, di Riau. Ini terjadi 1-2 hari ini, bisa bayangkan. Wih, belum lagi banyak yang lain. Nah, kalau kita melihat fakta ini, betapa jahat dan kejamnya kita. Kalau kita mau meninggalkan dunia, cari selamat buat diri sendiri. Maafkan kalimat ini. Jadi jangan sibuk dengan antikrisnya. Kita harus sibuk bahwa pemerintahan manusia akan diakhiri dan muncullah pemerintahan kerajaan surga. Dan rajanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan gereja yang menang diajak memerintah bersama dengan dia. Itu kan indah, itu kan luar biasa. Nah, kesimpulannya atau cara logika kita paling gampang, ready or not Jesus is coming, itu harusnya begini. Sekarang ini seluruh alam semesta, bukan cuma bumi, bukan cuma dunia, tapi seluruh alam semesta yang segede ini jagat raya ini sedang mengadakan pemilu. Dan kandidatnya cuma 2. 1 Tuhan Yesus, 2 si kunyuk itu. Ngerti kalimat ini? Nah, harusnya kita milih siapa? Ini pertanyaan konyol. Harusnya kita milih kandidat siapa? Loh, ayo tuh jawab pertanyaan saya. Ya Yesus dong. Tapi mengapa gereja besar-besaran antikris? Saudara, tolong dicatat. Tidak ada satu kata pun antikris di 22 pasal kitab Wahyu. Tidak ada satupun kata antikris di kitab Daniel yang membuat akhir zamannya luar biasa. Tidak ada satupun kata antikris di Matius 24, Lukas 17, Markus 13. Karena ini pasal-pasal tentang kedatangan Yesus. Enggak ada. Antikris itu hanya ada di 1 Yohanes 2. Jangan dibesar-besarkan. Kalau gereja khotbah akhir zaman selalu antikris, berarti kita mengkampanyekan si kunyuk dong. Sama seperti Natal. Betapa penipuan setan merusak gereja. Ayo jujur jawab. Sampai anak-anak aja tahu. Selama Natal, Sinterklas atau Yesus lebih terkenal. Itu saja. Betul? Ini penyelewengan dan ini penyimpangan. Saya tidak tahu siapa yang milih tema ini, tapi saya suka. Sebab saya selalu siap menyambut sang raja itu akan memerintah dunia. Apakah saudara berharap juga kita akan diajak memerintah bersama dia? Ingat waktu kita masih di PD Yerusalem, khotbah-khotbah akhir zaman, memerintah bersama dia, ingat gak itu? Ya ini waktunya. Jadi kita jangan sibuk di aliran pertama. Ayo kita sibuk di aliran kedua. Mempersiapkan. Sama seperti semua pemilu di negara mana saja. Ingat pemilu presiden Amerika yang dimenangkan Bill Clinton? Keren loh. Ada 2 konglomerat Indonesia ikut nyumbang. Betul nggak tahun itu? Keren juga. Dan dua-duanya orang Kristen lagi. Maksudnya apa? Ya supaya diajak memerintah oleh Bill Clinton. Nggak salah. Nah seharusnya begitulah kita menyambut Yesus datang, ready or not Jesus is coming. Maka ayo kita siap-siap untuk mendukung pemerintahan kekal ini.
Nggak salah kalau kita berharap menjadi menteri-menterinya nanti. Ini bukan pembualan, bukan hiburan, tapi ini fakta. Karena banyak ayat yang menyatakan kita akan diajak memerintah bersama Yesus. Ada yang amin. Telat. Harusnya semangat. Saudara, saya tiap kali diminta untuk mengajar tentang akhir zaman. Itu yang paling semangat buat saya. Karena apa? Saya menunggu itu. Sudah capek dunia diperintah oleh siapapun. Lihat kurang baik apa Joko Widodo. Masih dihujat juga. Itu kan gak masuk akal. Itulah setan-setan itu. Ayo kita mikir ini. Coba saya tunjukkan 3 ayat saja supaya cepat. 1, Wahyu 11 ayat 15. Siapa kita ini? Wahyu 11 ayat 15. Ayo cepat, karena waktunya. Saya besok harus ke Balikpapan ini. Ya. Ini dalam minggu ini, aduh kesibukan saya luar biasa. Saya cuma cerita ya supaya saudara dengar. 24 November saya tiba dari Amerika. Karantina 2 malam 3 hari. 26 siang keluar, 26 malam saya ke Papua. 26 malam ke Papua, 28 saya keluar. 29 saya ke mana sampai lupa. Pokoknya keluar Papua. Ya, karena ada retreat di puncak ke Jakarta. Tanggal 30-nya. Selesai retreat di puncak, 30 malam saya pulang ke Papua lagi. Tanggal 3 saya ke Surabaya 3 Desember. Karena ada pemberkatan nikah. 4 sore Desember saya ke Jakarta. Betul gak Jakarta 4 malam? Tanggal 4 ya ke Jakarta. Sebab tanggal 5 saya ada pelayanan Minggu Natal. 5 malam hari Minggu saya pulang ke Papua lagi. Karena tanggal 6 ada pernikahan di sana. Tanggal 7 kemarin saya tiba lagi di Jakarta. Besok saya ke Balikpapan. Hari Sabtu saya ke Kerawang. Pemberkatan nikah lagi. Sabtu malam saya balik ke Amerika lagi. Mau ikut? Saudara, karena waktunya singkat, saya nggak mau buang-buang waktu santai. Sayang. Maka itu tema ini. Istri saya aja kagum. Begitu dia tahu saya diminta khotbah akhir zaman, pasti dia tahu paling semangat. Karena pemerintahnya. Sudah baca? Ayo baca sama-sama. Wahyu 11 ayat 15. 1, 2, 3. Aduh, yang seru ini suaranya harus. Lalu aku mendengar suara begitu dong. Apalagi baru makan. Saya aja belum makan. Sekenceng ini suara saya. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengar suara-suara yang nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Siapa itu? Tidak siapa. Bukan. Tuhan kita itu siapa? Yesus. Dan ini bukan Yesus. Ini Kristus. Dan ini kita, gerejanya. Loh kok gak ada yang ngamen? Suara serius. Yesus Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Lihat cara penulisan. Tuhan kita dan Dia yang diurapinya jamak atau tunggal dalam tata bahasa. Jamak atau tunggal? Jamak. Koma dan nah. Siapa ia? Kok jadi tunggal? Ngerti? Siapa ia di sini? Yesus dan gerejanya. Masih ingat tahun 80-an kita diajarkan tentang perkawinan anak domba di Wahyu 19? Lu masih ingat enggak? Wih, itu luar biasa. Saudara, bulan depan, tahun depan, maaf saya cuma cerita untuk kemuliaan Tuhan. Agustus 2022 bersama istri dan anak-anak kami akan mensyukuri 50 tahun saya pelayanan. Saya mulai khotbah itu 26 Agustus tahun 72.
bersama Yeremia, Kak Yer kita panggil. Dan orang banyak bertanya, semangat saya nggak pernah kendor seperti yang dulu. 2 hari lalu anak saya bertanya, Pak, jujur ya Pak, Papa ini rasa capek nggak sih? Terus saya tuh ngomong, Papa nggak perlu jawab, kamu lihat Papa saja lah. Karena dia bingung lihat saya bolak-balik. Ini kemarin dalam perjalanan dari Nabire ke Jakarta 16 jam, saudara. Karena apa? Delay 2 kali. Delay pertama di Timika, dari Nabire ke Timika, itu delay 4 jam. Dari Timika ke Makassar, delay lagi 2 jam. Jadi total saya perjalanan 16 jam. Kemarin. Tadi pagi sudah Natal lagi. Dan saya belum sempat istirahat, tadi ini sibuk sekali. Sampai sekarang. Maaf, jangan ngomong banter-banter. Mandi aja belum saya ini. Dari tadi pagi. Tadi harusnya saya harus tes antigen. Enggak siap. Udah besok pagi-pagi saya ke bandara. Tes antigen. Kenapa saya tetap semangat? Karena saya tahu ada harapan yang luar biasa. Bersyukur. Dari jamaah Tuhan kita dan gerejanya. Itulah Yesus di Wahyu 19 mulai 6. Perkawinan anak domba dan gereja, kepala dan tubuh menjadi satu, maka itu menjadi ia. Dan ia bagaimana? Ayo, masih ayat 15. Oh, cepat. Ini seru sekali. Dan ia akan memerintah sebagai apa? Bukan camat dan lurah, bukan gubernur. Memerintah sebagai apa? Raja di kecamatan Gondokusuman. Awas bilang begitu. Di kecamatan mana? Ayo baca, akan memerintah sampai selama-lamanya. Ini akhir zaman. Ready or not, Jesus is coming. Ngerti gak? Ini luar biasa. Wahyu 3 ayat 21. Coba saudara lihat. Wah, terima kasih Papa untuk pemerintahan yang luar biasa ini. Wahyu 3 ayat 21. Ada? Ayo kita baca. 1, 2, 3. Barang siapa menang, Ya. ia akan kududukan bersama-sama dengan aku. Bentar. Mana suara ibu-ibu ini, mana Alkitabnya? Ayo baca semuanya. Menang. Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas aku. Ya. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan aku di atas tahtanya. Awas, baca ayat ini jangan diterjemahkan kelak pangku-pangkuan. Enggak kok pangku-pangkuan. Ada takhta-takhta yang lain, tapi setara dengan takhta Yesus. Coba lihat ayat yang ketiga, Wahyu 20 ayat 4. Ya, ada banyak takhta yang tersedia. Maka itu saudara, akhir zaman ini menyenangkan. Udah? Wahyu 20 ayat 4. Nah, aku melihat takhta-takhta. Saya tanya, apa bedanya takhta dengan kursi? Sama-sama tempat duduk loh. Apa bedanya? Nah, takhta itu ada otoritas. Kursi cuma untuk orang capek. Beda sekali. Saudara, ayo kita lihat ini. Dalam kesibukan saudara, mungkin ada yang sudah pensiun di antara kita, saya tidak tahu. Sepensiun-pensiun kita, jangan santai. Tunggu pemerintah ini datang untuk hidup kita. Tapi gak ada yang ngamen lagi. Amin gitu dari pemerintah, kok kayak gak percaya. Kalau saudara tidak percaya kan ada pemerintahan di dunia, kita dan Yesus dan gerejanya, berarti saudara masuk golongan yang pertama, ingin mengungsi, ingin cari selamat sendiri. Kenapa saya bisa sesibuk ini? Karena saya ingin mempersiapkan diri untuk dianggap layak duduk di atas takhta-takhta yang tersedia itu. Dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Nanti baca sendiri. Saya cuma cerita. Tahun 2017 yang lalu, bulan Juli, saya tanggal 20 Juli berangkat ke Amerika bersama anak saya.
Pendeta Ramon Pramudia di Jakarta. Seminggu sebelum berangkat, jadi tanggal 13 Juli, saya ditelepon oleh beberapa pengusaha di Surabaya. Kemudian tanggal 26 Juli, ada waktu enggak? Enggak bisa. Kemudian ke Amerika, ada apa? Saya tanya. Aduh, ini ada hamba-hamba Tuhan desa dari 3 kabupaten. Kabupaten Jombang, Nganjuk, mana lagi saya lupa. Untuk minta Koden bicara di Bukit Doa Immanuel di Prigen. Oh ya nggak bisa, karena Koden tanggal 20 berangkat. Saudara, belum 10 menit telepon ditutup, Roh Kudus berkata, telepon balik, kamu harus terima tawaran itu. Karena Tuhan langsung kasih tema. Itu hari Kamis acaranya. Oh iya, saya telepon panitianya, namanya Roni. Ron, siap Koden balik. Maksudnya? Ya setelah Koden pelayanan di Amerika, dia pulang sebentar, balik lagi. Wih, Koden nggak punya uang kami untuk bayar ongkos Koden. Tiketnya bayar sendiri, Ron. Saudara bayangkan. Kenapa saya maksa? Saya tanya kepada dia. Temanya kan ini bukan hamba Tuhan dan uang. Dia kaget lagi. Siapa memberitahu Koden tema itu? Loh, kamu tanya aja panitia. Selain kamu ada yang telepon Koden? Enggak ada. Berarti Roh Kudus. Maka itu saya yakin Tuhan suruh. Jadi kami tiba tanggal 20 di New York. Nah, anak saya di New York ada yang jualan tiket. Saya langsung telepon, Tere, carikan tiket buat papa. Bagaimana supaya tiba tanggal 26 hari Kamis pagi di Surabaya dari New York. Untuk tahun berapa? Dia tanya begitu. Loh, untuk minggu depan ini loh. Kan papa baru tiba. Iya, nggak apa-apa toh. Nah, ini pendeta yang saya ajak itu bingung. Jadi saya tinggal aja dulu di New York, main-main. Jadi Sabtu tiba, Minggu, Senin itu ada retreat di New York. Saudara, Selasa saya balik. Karena supaya tiba Kamis. Tiba jam 7 pagi dijemput anak saya di Juanda. Langsung naik ke Prigen. Saya ngisi 2 sesi. Kamis sore, nginap di Surabaya, saya tidur. Jumat pagi, jam 7 saya take off lagi ke Amerika. Orang bingung lihat itu. Istri saya waktu saya beritahu, kalimatnya cuma satu, ingat umur katanya. Karena dia tahu bagaimana model saya ini. Bisa bayangkan? Saudara, berapa kali itu saya ke Amerika cuma 2 hari sehari pulang lagi. Karena saya ingin mempersiapkan kerajaan surga. Siap nggak? Loh. Harus siap. Oke, 2 Petrus 3 ayat 12. Siapa kita? Ready or not? Jesus is coming. 2 Petrus 3 ayat 12. Ayo kita siapkan diri baik-baik. Percaya atau tidak, Yesus tetap datang tidak? Loh, ayo. Percaya atau tidak, Yesus siap datang tidak? Saya nggak tanya siap atau tidak. Beda loh pertanyaannya. Percaya atau tidak? Nah, jadi yang nggak percaya pun tetap akan harus percaya karena Yesus mau datang. Apalagi kalau ditanya siap atau tidak. Nah itu ready or not, itu kan pertanyaannya siap atau tidak. Nah yang jawab tidak siap karena orang itu percaya aliran pertama mau rapture, maka itu nggak siap. Tapi saya masuk aliran yang kedua, saya siap. Ini ayat yang berikut, 2 Petrus 3 ayat 12. 1, 2, 3. Yaitu kata kamu ganti aku, karena kita ini gereja. Ulang, yaitu aku yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan itu. Stop dulu. Ini luar biasa. Keluarkan kata mempercepat. Ada orang-orang kimia di sini. Kalau ada orang kimia pasti tahu ada satu zat yang jadi katalisator. Tahu ya? Untuk mempercepat sebuah penguraian zat-zat kimia. Tapi zat itu nggak ikut terurai karena dia mempercepat. Waktu pertama kali Roh Kudus ajarkan saya 2 Petrus 3:12 saya menangis. Kenapa? Begini pertanyaan Roh Kudus, Daniel. Kalau kalian harusnya mempercepat kedatangan hari itu,
kedatangan Yesus? Jawab, saya tanya balik kepada saudara yang ada di Zoom, ada di Instagram, di Facebook. Berarti kita bisa memperlambatnya. Jawab dong. Jujur dalam hati, nggak usah lewat mulut. Kebanyakan gereja memperlambat atau mempercepat dalam hati. Ini celaka sekali. Dari ayat ini kita belajar. Saya pernah tanya tahun 70-an yang lalu. Saya bilang gini, Tuhan Yesus, mbok ya jangan guyon. Ini pakai istilah Jawa. Kenapa? Gangguan. Mbok ya jangan guyon. Begini guyon. Tuhan kan menyuruh kami untuk menanti kedatangannya. Ya atau tidak? Sambil berjaga-jaga. Sebab gak ada yang tahu. Ayo, saya bilang Tuhan. Kalau yang menyuruh datang, yang menyuruh kami menunggu kedatangannya, tapi yang ditunggu gak pernah tahu datangnya kapan. Guyon gak ya? Ayo, saudara terima telepon teman. Wah, Helen, udah lama kita gak ketemu ya. Aku mau mampir ke Kupang. Kapan? Wajar gak? Pertanyaannya, jangan tanya kapan. Pokoknya kamu tunggu. Jujur, mau tunggu gak Helen? Loh, yang bilang mau datang aja gak tahu. Saudara, ini jawabannya. Kenapa dia tidak tahu? Karena kita yang mempercepat. Maaf ya, jangan mikir macam-macam. Saya lupa, sebagian besar saudara lupa, beberapa saya ingat tahun 80-an. Maaf, saya cuma tanya. Dengan cara saya ngajar seperti ini, beda jauh enggak? Atau kurang-kurang enggak semangat saya seperti yang dulu sampai yang sekarang ini? Maaf, saya cuma tanya. Lihat. Tambah lah itu. Wah, tambah benar. Tapi serius, saya juga bersyukur untuk itu. Saya bersyukur untuk kepercayaan Tuhan. Saya hargai betul. Apa salah satu hal yang kita bisa mempercepat? Matius 24 ayat 14. Ini salah satu loh dari sekian hal yang kita bisa pakai, yang hidup kita bisa dipakai untuk mempercepat hari Tuhan. Matius 24 ayat 14. Martin Koden tanya, yang pilih tema ini siapa? Oh, Pak Martin Musli ternyata. Ya udah, saya suka sekali. Matius 24 ayat 14. Ayo baca. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu Jesus is coming. Sesudah apa? Dari kalimat pertama. Sesudah Injil kerajaan itu diberitakan. Stop dulu. Tugas siapa? Nah, ini salah satu dari sedikit ayat yang menunjukkan saudara dan saya punya tugas mempercepat. Kalau kita mampu, mau, siap menjadi pemberita Injil kerajaan. Masih ingat tahun 80-an kita diajar oleh banyak hamba Tuhan, ada 3 macam Injil. Injil pertobatan, itu yang dikhotbahkan oleh Yohanes Pembaptis. Injil keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus dan rasul-rasul. Dan yang terakhir, bukan lagi Injil pertobatan, bukan lagi Injil keselamatan, tapi Injil kerajaan. Beda loh, saudara. Maka itu ini yang membuat saya jadi semangat. Jadi enggak ngajak orang bertobat sudah terlambat. Maka itu yang masih ribut-ribut masalah dosa, tersinggung, jengkel, sakit hati, tinggal aja orang kayak begitu. Ini yang bikin repot kerajaan surga. Dikit-dikit tersinggung, kayak tahu Jepang aja imannya. Ngerti kata itu? Tahu Jepang baru disenggol, pecah sudah. Nah, mental kerajaan itu nggak boleh gampang tersinggung, harus tahan banting.
Setuju? Awas di antara kita. Ini pengertian harus kita miliki dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk itu. Jadi salah satu yang bisa mempercepat Yesus datang, beritakan Injil itu. Saya nggak tahu, saya mengikuti sosial media saya 2 hari ini lagi viral. Karena salah satu anak yang saya temukan sebagai tukang cukur di Makassar. Hari itu tanggal 16 Desember 2017. Malam kami akan berangkat ke Manado pakai pesawat malam dari Makassar, 3 orang. Dengan 2 anak saya, satu dari Cimahi, satu dari New York. Nah, pelayanan sore, malam, nah saya ada waktu. Tiba-tiba saya tergerak, harus cukur. Oke, saya tanya anak saya di Makassar, Papa mau cukur di mana? Oh ya nggak ada, baru buka barbershop, ada kafenya. Oke, saya ke sana. Yang melayani saya itu Arif namanya. Saya nggak kenal. Ketika dia pegang kepala saya, langsung Roh Kudus bilang 3 hal. Inilah salah satu bentuk Injil kerajaan yang punya otoritas. 1, Roh Kudus bilang gini, dia hari ini ulang tahun. Oh ya. 2, dia tuh sakit hati sama bapaknya. 3, dia tuh pengen kuliah. Tadi ini di taksi saya menuju ke sini, Pak. Kenapa Papa nggak bilang kalau Papa di Jakarta? Kan saya mau ketemu. Saya bilang, aduh nak, Papa ini sibuk. Besok bagaimana? Besok Papa ke Balikpapan. Dia nyesel. Pak, harusnya Papa bilang, oke nanti lain kali. Pegang kepala saya mau ngomong, namamu siapa? Arif, Pak. Maaf ya, Bapak tanya. Hari ini kamu ulang tahun ya? Dia lepaskan tangannya. Bapak siapa? Saya bilang orang. Habis dia tanya siapa? Terus Bapak dari mana? Tahu saya ulang tahun. Isa yang kudus yang Bapak percaya dari kitab suci yang beritahu. Kamu oke. Yang kedua, kamu kenapa nggak bisa ngampuni Bapak? Dia kaget. Pak, dia ninggalin kami waktu saya masih kecil. Saya sakit hati. Yang ketiga, Arif, mulai hari ini anggap saya papamu. Dia manggil saya papa. Sampai hari ini. Nangis dia. Dan Papa akan kuliahkan kamu. Cita-citamu apa? Dia orang Garut. Saya ingin jadi perawat. Saya ingin bisa nolong orang-orang di desa itu. Aduh, luar biasa. Oke. Nah, 2 anak saya ikut cukur. Mati ini. Kenapa? Tunggu. Kabar ya, yang di Instagram dan Facebook ini semuanya hilang. Keluar lagi harus kembali ke itu. Sabar dulu. Ya, join lagi. Kodenya pakai punya koden itu enggak ya? Sabar, semuanya mati. Kodenya berapa? Bentar. Lagi dicari. Ini 995 2778 7336. Oh, yang di laptopnya sini ya? Iya, yang sini nggak mati. Ntar ya, yang di laptop sini ada gangguan. Atau pakai ini? Oh bisa ya? Mati. Udah? Oke. Maaf. Puji Tuhan, bisa nyambung lagi. Maaf. Nah, setelah dia cukur saya, anak 2 saya itu ingin cukur juga. Lalu saya beritahu manajernya. Saya tanya, di kafe dan di barber ini ada berapa karyawan? 11. Ada apa Pak? Hari ini tuh ulang tahunnya Arif. Tolong didata, semua harus makan dan minum. Milih dulu, saya nggak bisa nunggu sampai selesai karena saya ada ibadah. Jadi dihitung dulu, nanti saya bayar 1 juta sekian. Terus manajernya tanya, loh, Bapak kok bisa tahu Arif hari ulang tahun? Saya aja manajernya nggak tahu. Saudara, itu pertama kali dia dirayakan ulang tahun seumur dia itu.
Akhirnya tahun 2018 awal dia kuliah, dan kemarin dia wisuda. Nah, semester kedua dia bilang, Pak, saya harus praktek. Boleh nggak Papa berikan saya stetoskop, lalu alat tensi darah? Boleh nak. Waduh, waktu dia buat itu, dia cerita, Pak, ini tetangga-tetangga minta saya periksa semua. Ya periksa saja, kenapa tidak? Jadi berkat. Saya nggak ngomong soal agama, saya nggak ngomong soal Tuhan Yesus, saya ngomong soal kehidupan. Dan berapa kali dia ikut ke gereja saya khotbah, ya karena dia ingin tahu siapa papanya. Itulah bentuk Injil kerajaan itu. Minggu saya habis pelayanan di Pluit, lalu anak-anak saya ngajak makan siang. Nah, di Muara Karang ada BK, BECCA, Big apa cafe itu ya. Nah, yang melayani namanya Randy. Roh Kudus bilang ke saya, anak ini begini. Oh ya, saya minta nomor teleponnya. Dia kaget kok saya bisa, nanti saya tunjukkan. Nah, hari ini ternyata anak saya ngajak balik lagi, ketemu Randy itu lagi. Wih, dia senang sekali. Saya nggak ngomong agama, ngomong soal kehidupan. Inilah Injil kerajaan yang bisa merubah hidup orang. Waduh, banyak saya bisa beri kesaksian. Maka itu sampai hari ini, saudara, saya nggak pengen punya mobil pribadi. Dan memang saya nggak pernah punya sampai hari ini. Saya kemanapun senang naik taksi, supaya saya bisa berbagi. Saya naik kendaraan umum, bisa berbagi dengan mereka. Tadi sempat ribut karena saya jemput, nggak usah. Senang saya. Makin macet saya makin suka, karena kesempatan ngomong lebih banyak. Bahkan ada beberapa super taksi merasa heran. Dia bilang, aduh Pak, kok saya nggak tahu jalan. Saudara cari sendiri. Kok Bapak nggak marah pada saya? Mau dimarahi bagaimana kalau nggak tahu jalan? Dalam hati, kamu nggak tahu maksud saya. Serius. Cleaner, tukang parkir. Aduh, kalau saya ikut saya ke bandara, berapa bandara yang saya sering pergi, itu lucu sekali. Ya, restoran atau kafe di situ kalau pas mereka tahu saya lewat, Pak, delay nggak pesawatnya Pak? Karena mereka tahu kalau saya delay, saya akan milih restoran mana, duduk. Terus saya panggil tukang sapu, cleaner di WC, makan sini ya. Sambil saya ngomong, selesai belum boarding, cari teman suruh makan. Saya cuma cerita soal kehidupan. 3 saja. 1 tentang pengampunan. Ini luar biasa. Hampir tidak ada orang yang gak pernah disakiti hatinya. Ternyata bicara pengampunan, orang terbuka. Kedua, bicara tentang diterima, dikasih. Ketiga, bicara soal pengharapan. Itu paling gampang Injil kerajaan disampaikan. Saudara ingat loh, buat Tuhan Yesus Injil itu cuma 4 hal. 1, kasih. Mana ada orang hidup gak butuh kasih? Binatang aja butuh kasih, betul? 2, Injil itu air hidup. Mana orang hidup gak butuh air? 3, Injil itu terang. Siapa gak butuh terang? Kecuali petapa. 3, Injil itu garam dunia. Tidak semua orang butuh gula, tapi orang hidup pasti butuh garam. Maka itu sampai hari ini kemuliaan buat Tuhan. Saya belum pernah ditolak orang waktu memberitakan Injil kalau 4 kali ini di bawah. Saya akan ditolak orang kalau memberitakan Injil dengan menyebut agama. Orang pasti gak mau. Luar biasa. Sopir tadi namanya Pak Jajang. Kalau saudara lihat konteks saya, sopir taksi, cleaner, tukang parkir, paling banyak di HP saya. Karena itu yang saya kontak. Dulu sebelum HP murah, istri saya sampai heran, itu di tas saya harus ada HP baru. Yang paling saya banyak beli itu Nokia 3315. Masih ingat zaman itu, karena murah. Zaman itu cuma 200 ribuan. Dan saya isi SIM card. Dan tiap SIM card handphone saya tahu, supaya saya kontak orang itu. Sekarang nggak perlu lagi orang saya punya handphone, saya langsung minta nomor telepon. Menyenangkan sekali dalam hidup yang luar biasa. Lukas 12 ayat 32. Siapa kita? Ready or not?
Ya, Jesus is coming. Lukas 12 ayat 32. Udah, ayo semuanya baca ayat ini. Inilah Injil kerajaan itu. Lukas 12 Filipus itu kok 13. Ya, ayat 32. Lukas 12 ayat 32. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu. Lah pun Joko ini diberitahu ini anak saya satu, belum usah dijemput loh. Ada. Dan kamu di mana dan ini loh. Oh Joko ini maksa jemput papa ini. Ya kalau tapi kunci apartemen papa bawa di sini. Kalau kamu nggak di sini nggak bisa masuk. Rumah juga ini kuncimu bawa ini ya. Anak saya ngikutin dia pulang kantor. Mau jemput. Oke, terima kasih ya. Ini Pak Joko. Ya. Saya lanjutkan. Ulang lagi. 1, 2, 3. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Minoritas. Kenapa nggak boleh takut? Baca. Karena siapa kita? Bapa kita telah berkenan memberikan apanya? Kerajaan itu. Orang nggak main-main ini. Kerajaannya harus diberikan. Nah maka itu ketika gereja sibuk, apa itu Injil kemakmuran, sukses, kaya, kecil. Betul nggak? Kalau Bapa di surga telah berkenan, rela memberikan kerajaannya kepada kita. Maaf ya, saya cuma ngomong jujur. Sebetulnya kita ini layak sih model kayak begini diserai kerajaannya. Maaf. Ya jawab dong. Layak nggak sebetulnya kita ini diserai kerajaannya? Enggak. Lihat itu Ratu Elizabeth II. Sudah 96 sekarang. Nggak mau turun dari tahtanya, dikasih ke Charles. Jangan nggak mau juga Charles, paling ke William nanti. Bayangkan itu kerajaan boneka toh, bukan sungguh sulit. Tapi Bapa di surga berani menyerahkan kerajaannya kepada orang-orang model seperti kita. Karena dia tahu pemerintahnya harus ada di muka bumi bersama para pemenangnya. Lukas 22 ayat 29. Mudah-mudahan ayat terakhir. Lukas 22 ayat 29. Terima kasih Bapak. Ready or not? Jesus is coming. Saya siap untuk memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Lukas 22 ayat 29. Ada apa lagi ini yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita? Dan aku ngapain? Menentukan apa? Hak-hak kerajaan. Stop dulu. Apa itu hak-hak kerajaan? Ayo. Apa itu hak-hak kerajaan? Ahli waris. Ahli waris bukan? Iya, memerintah. Oke, gini aja logikanya. Sedekat-dekatnya Presiden Joko Widodo pada rakyat, belum ada loh kita punya presiden seperti ini. Di mana-mana orang ingin ketemu, ditangisin orang, belum pernah. Bisa nggak Joko Widodo misalnya ada di antara kita dari TK sekelas, SD sekelas, SMP, SMA, kuliah sekelas terus sama Pak Joko Widodo. Terus bilang tolong ya jadi presiden 2 hari ganti aku. Lu ngerti nggak pertanyaan ini? Mungkin nggak itu? Saya tanya mungkin nggak? Masalah 2 hari coba mungkin. Tapi lihat ayat ini. Lukas 12:32, Bapamu berkenan rela memberikan kerajaan. Sekarang Lukas 22. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan, otoritas. Bagi siapa? Baca. Bagi siapa? Kita. Betul? Sebesar apa otoritasnya? Baca. Sama seperti Bapa. Ayo menentukannya bagiku. Berarti sama nggak otoritasnya? Lo sadar nggak sih saudara kita punya otoritas sehebat ini? Maka itu setelah gereja di akhir zaman menerima otoritas sehebat ini, maka Injil yang kita beritakan bukan Injil kemakmuran.
Bukan Injil pertobatan lagi, bukan Injil keselamatan lagi, tapi Injil kerajaan. Karena kita punya otoritas. Oke, saya beri kesempatan. Ada yang mau tanya? Yang via Zoom, IG, Instagram, Facebook, tolong chatting sekarang. Ayo kita diskusi. Saya beri waktu yang terakhir ini. Ayo, yang di sini juga, yang bersama saya di Jakarta, beri pertanyaan. Ya ini, ayo. Martin sudah siap. Siapa namamu? Lupa kok. Lukas juga akan membacakan di Facebook dan Instagram. Ayo cepat, jangan lama-lama. Ada yang tanya? Ayo kolom chatting. Ada Lukas? Belum? Belum ada. Yuk cepat ditunggu yang di sini. Sambil nunggu. Ayo. Ada yang tanya? Ada. Ya, makasih. Ini yang minum koden yang mana dia? Yang ini ya? Bukan yang. Iya. Ya, koden. Baru minum dikit tadi. Ayo, ada yang tanya? Koden punya kebiasaan nggak boleh buang air sembarangan itu ya. Harus diingat di mana letaknya. Ada? Kristi Dija bertanya, bagaimana kalau banyak saudara masih belum kenal Tuhan Yesus? Terima kasih. Ya tugas kita memberitakan Injil kerajaan, bukan Injil agama. Saudara, suatu hari saya diundang seminar misi di Bandung. Wah, itu bikin geger. Tapi gereja dijawab. Saya bilang begini. Kegagalan gereja terbesar memberitakan Injil kerajaan itu karena dunia sudah terlanjur tahu. Orang Jawa bilang kadung meruh. Yesus itu dicap orang Kristen. Betul? Yesus itu pendiri agama Kristen, padahal bukan. Jadi saya berkata kepada semua orang misi, sebelum gereja berhasil meyakinkan dunia bahwa Yesus itu bukan orang Kristen, maka ngomong Injil dengan cara apapun, orang langsung jujur. Anggap aja kita bukan orang Kristen. Bapak ada datang kepada saudara. Saudara punya waktu sebentar, kayak sales kartu kredit, sales apa itu loh, kan cari waktu. Boleh nggak saya bicara tentang Yesus? Jadi mana? Kalau saudara bukan Kristen. Loh, kenapa kamu bicara tentang agama Kristen? Saya sudah punya agama kok. Ini loh masalah. Setuju nggak saya ngomongin? Sebelum gereja berhasil membuat dunia yakin Yesus bukan orang Kristen dan dia bukan pendiri agama Kristen, maka Injil sulit diterima karena Yesus ini sudah terlanjur dicap. Maka itu dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan membawa saya berhasil. Gak usah ngomong Yesus, gak usah ngomong gereja, ngomong fakta hidup saja. Yang 4 hal tadi itu. Jadi Resti, jangan bicara tentang agama. Apalagi orang-orang Kalteng, itu keharingannya kuat sekali. Di antara semua suku Dayak di Kalimantan, Dayak yang ada di Kalimantan Tengah itu paling unik dan paling susah diinjili. Karena mereka keharingan. Keharingan itu Hindu kuno, saudara. Rupanya dalam antropologi, sebelum agama Hindu ada di India, ternyata di Kalimantan Tengah dulu. Itu Hindu kuno yang luar biasa. Maka itu kerajaan tertua di Indonesia bukan Majapahit, bukan Sriwijaya, tapi kerajaan Kutai Kartanegara. Itu kerajaan Hindu yang sudah kerajaan tertua di Indonesia, kerajaan Hindu yang pertama di daerah Indonesia ini. Hebat. Nah, jadi Risti jangan ngomong soal agama. Lihat di Kalimantan Tengah 2 hari ini viral, JNE buat pengumuman cari kerja tapi harus beragama Islam. Marah orang sana, kami ini daerah Kristen kok. Nah itu loh, agama itu merusak betul. Jelas Risti? Sampaikan berita Injil kerajaan yang buat orang itu tahu ada otoritas lebih tinggi. Ada lagi? Baca? Ada. Iya, apa itu Lukas? Bentar. Terima kasih. Wih, Lukas hebat, langsung difoto dulu. Ya soalnya jalan terus. Iya, jalan terus ya. Oke, dari Pak Jo, bagaimana melatih kepekaan mendengar suara Tuhan? Cuma satu, jangan pakai puasa. Nggak usah Tuhan. Kalau saudara pimpinan satu perusahaan dan saudara punya anak buah,
Saudara kan lebih suka ngomong pada anak buah yang nurut atau yang nggak nurut? Nah, seperti itu Tuhan. Dia nggak tanya kamu doa berapa jam sehari, enggak. Dia nggak tanya kamu hafal ayat berapa ratus. Dia nggak tanya berapa hari puasa kamu sebulan. Tuhan akan bicara kepada orang yang nurut. Kenapa Abraham diajak bicara pada nggak kenal? Karena Tuhan tahu dia nurut. Maria, banyak gadis zaman itu. Kenapa mesti Maria? Karena Maria nurut. Begitu kalau ada perempuan namanya Maria tapi nggak pernah nurut, ganti Mario. Maria itu nurut. Jadi mendengar suara Tuhan cuma satu syaratnya, nurut. Disuruh apa saja nggak bantah, walaupun nggak masuk akal. Dan itu saya dilatih Tuhan sejak tahun 70, bukan 72, 70 saya sudah dilatih. Saya bersyukur juga untuk itu. Jelas? Ada lagi Lukas? Ada. Dari Haryono Simon Petrus. Waduh, apa kabar Har? Tetap kurus dia sampai hari ini. Iya. Seperti Yesus tidak pernah berubah. Apa Har? Ya diguyu konco-konco dulur-dulurmu ini. Kalau Har tuh kalau gemuk tulangnya yang tambah gemuk. Oh gitu Pak. Lukas yang gitu loh, Lukas. Ya. Bagaimana dengan gereja yang hanya fokus pada antikris dan rapture? Iya. Jawabannya gampang, nggak akan diajak memerintah. 7 surat kepada 7 gereja di Wahyu 2 dan Wahyu 3 selalu diakhiri barang siapa menang. Jadi gereja masih percaya raptor, nggak usah diurus. Mereka tuh pengungsi semua. Seorang masih ingat nggak lagu "Ku mau di sana waktu perang"? Gimana lagunya kok lupa? Nah, itu lagu akhir zaman. Jadi nggak ngungsi. Aku mau di sana. Waktu Yesus datang, aku mau di sana. Itu loh Har jawabannya. Oke, yang berikut. Oke, dari Melati, pencerahan akhir zaman yang biasanya menakutkan, kali ini saya merasa semangat mendengarkan pencerahan. Haleluya. Betul, inilah berita yang benar. Bahwa berita akhir zaman tidak menakutkan tapi bergairah. Karena mau diajak memerintah bersama Yesus. Ya. Betul? Betul. Saya sih tetap ngotot berdoa Jokowi harus ada periode ketiga. Tuhan pasti bisa membuat amandemen undang-undang dasar. Betul? Harus, kenapa nggak berani minta begitu? Ya dia bekerja. Buktinya dia aja bisa ngangkat Jokowi, mana orang kenal dia. Betul, hebat. Ada lagi? Ayo. Ardi Utomo, Ya. apa saja prinsip umat kerajaan yang bisa kita teladani saat ini? Ya, mentalnya. Nggak boleh gampang tersinggung, jegot, ngambek, ngambul. Apalagi ya? Apa? Itu bukan mental kerajaan itu. Suka tersinggung, gondoan, orang Jawa bilang ya. Ngambulan. Ada. Itu mental kerajaan adalah mental yang berani menghadapi tantangan. Dan tidak pelit, tidak egois, catat itu. Oke, yang lain? Dari Hosea Agus Santosa, apa bedanya Injil pertobatan, Injil keselamatan, dan Injil kerajaan? Mohon penjelasan. Ya, secara ringkas. Tinggalkan 2 Injil yang sudah lewat itu. Pertobatan untuk kita. Kalau untuk yang belum bertobat memang perlu. Kedua, keselamatan. Kita sudah diselamatkan. Ngapain ngomong keselamatan lagi? Ini untuk kita loh ya. Nah, begitu kita sekarang sudah tahu di dalam kerajaan, maka berita Injil kerajaan pada orang itu menutupi 2 Injil yang lain. Jadi cukup beritakan yang satu ini, ada otoritas, ada pemerintahan yang luar biasa. Udah, tinggalkan itu. Maka itu Kristen yang ngambek-ngambek, Kristen yang sakit gigi panggil pendeta, pusing panggil pendeta, itu sudah gak perlu, biarin dulu lah. Suruh ke dokter. Atau rajin sikat gigi, ribut aja. Maaf. Ini ada lagi? Rusman Oki, 1 Tesalonika 4. 4, 16, Ya, 18. pengangkatan. Salah. Oke, 1 Tesalonika 4 itu orang mati. Baca ayat yang pertama. Ayat berapa ya? Pokoknya berita soal itu. Jadi ada pertemuan di udara, diangkat. Itu beda. Itu tentang orang yang sudah mati. Jadi bukan soal akhir zaman. Kalau mau percaya itu nggak apa-apa, silakan. Ambil saja, saya sih tidak. Itu aja. Oke, apa lagi? Kristi Yedija, apakah cukup memberi uang atau pertolongan saja? Enggak cukup. Kita harus giring sampai ngaku Tuhan Yesus, tapi kan perlu waktu. Ya. Ya, benih
Firman itu benih, tunggu. Ya, jadi saya nggak cuma menolong orang, tapi saya bawa sampai mereka mengenal Kristus. Ada lagi? Sudah nggak ada. Ada? Oke, jelas semua sekarang? Oke, ya. Kalau itu memang yang diteladankan oleh Yesus Kristus sendiri ketika saat itu dia masih ada di dunia, di bumi. Dengar nggak yang di Zoom? Ya, yang dia beritakan itu adalah Injil Kerajaan. Iya. Datanglah kerajaanmu. Ya. Betul. Jadi karena dia tidak pernah menyinggung soal agama juga. Oh, sama sekali. Iya. Saya selalu berkata, jangan cari Tuhan di dalam agama, nggak akan ketemu. Cari Tuhan itu di tengah-tengah keluarga. Karena Tuhan itu kasih. Jelas. Ada lagi yang di sini? Ayo, Helen kapan pulang ke Kupang? Bawa sih enggak hari ini. Ya. Ada lagi yang cepat? Hah? Ada? Tidak ada? Saya beri ayat yang terakhir. Ayo kita semangat betul-betul melihat kemuliaan Tuhan akan segera dinyatakan di muka bumi ini. Setuju? Setuju. Itu yang kita tunggu, itu yang kita nantikan. Wahyu pasal yang kelima, ayat yang ke-10. Wahyu 5 ayat yang ke-10. Terima kasih Papa untuk dapat kesempatan yang luar biasa. Wahyu 5 ayat yang ke-10. Ini bos, Bapak nayangkan Alkitab? Oke. Wahyu 5 ayat 10. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang luar biasa ini. 5 ayat 10. Ya. Ayo. Ya. Dan engkau, saya ganti ya. Dan engkau, Yesus anak domba, telah membuat kami, murid-muridmu, gerejamu, menjadi raja-raja. Bukan suatu kerajaan. Cara lihat terjemahan yang lain, made us kings, bukan kingdom. Iya, betul. Yang bahasa Inggris kings, bukan kingdom. Saya ulangi. Dan engkau, Yesus anak domba, telah membuat kami, murid-muridmu, gerejamu, menjadi raja-raja dan menjadi imam-imam bagi Tuhan kita. Ayo baca kalimat terakhir. 1, 2, 3. Dan kita akan memerintah sebagai raja di bumi. Apa enggak semangat mendengar ini? Yang tanya tadi mau ngungsi, sayang. Ada kesempatan. Ini kan suruh milih. Mau ngungsi atau ikut perang? Ya saya mau ikut perang saja dong. Bagaimana yang lain? Ikut ya, puji Tuhan. Harus ikut, nggak usah takut. Ya, Ibu Agatha dari Belanda, walaupun umur sekepala 7, harus ikut perang. Tidak boleh diam. Semua kita. Inilah berita Natal yang sesungguhnya. Bukan Yesus datang sebagai bayi, tapi dia datang sebagai raja segala raja, dan kita yang diajak untuk memerintah. Selamat Natal PD Yerusalem. Selamat semuanya kita belajar. Selamat memerintah bersama Yesus. Segera akhiri penderitaan manusia di dunia. Akhiri kekuasaan setan. Yesus menjadi raja. Tuhan memberkati kita semuanya. Ada yang tanya? Enggak. Oh, di belakang ada yang tanya. Iya, Pak Joko. Jadi kalau kita baca Alkitab bahasa Indonesia itu kita mesti Iya, cari yang lain lagi. beda sekali ya. Beda. Contoh yang kemarin kita belajar, Yeskiel 34 ayat 16. Ya, ini sih sedikit aja, banyak yang enggak banyak sih, ada yang salah. Yeskiel 34 ayat 16. Itu dalam berapa bahasa yang kuat dan yang gemuk akan kuhancurkan. Tapi di bahasa Indonesia akan kulindungi. Beda, coba lihat aja. Yeskiel 34 ayat 16. Maka itu kita harus banyak perbandingan. Ya, sabda ada berapa terjemahan? Ya, kita bersyukur loh di Indonesia sekarang kira-kira ada 15 terjemahan loh sudah Alkitab. 16 ayat 16. Ya,
Coba ya saudara lihat bahasa, saya baca bahasa Indonesianya. 16 Filipus, yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang, yang luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan. Nah ini, serta yang gemuk dan yang kuat akan ku lindungi. Pada ya, kitab yang bahasa lain, bahasa Inggris, I will destroy the fat and the strong. Maaf, saya pernah debat dengan gereja-gereja besar. Saya bilang gini, kenapa sih kamu cuma ngurus yang kaya-kaya saja? Ternyata baca ayat ini harus kita lindungi. Salah. Saya disuruh turun waktu khotbah di BSD waktu itu. Karena ini salah. Kita harus cari yang lain, yang justru kuat-kuat, gemuk itu hancurkan saja karena mereka ngerusak. Lihat, pengemplang BLBI itu banyak yang Kristen dan uangnya disumbang untuk gereja. Ampun. Karena ayat ini dipakai. Ya, jelas Pak Joko? Oke, Tuhan memberkati. Saya kembali kepada Pak Martin.